Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Koi Milgaya pada tahun 2003. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang memiliki gangguan mental, yang tidak sengaja berteman dengan alien berkat penemuan ayahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang ilmuwan antariksa yang sedang menguji alat buatannya untuk mengirim sinyal suara ke luar angkasa. Ia percaya bahwa selain manusia, ada kehidupan lain yang tinggal jauh dari bumi. Hingga suatu ketika, ilmuwan tersebut berhasil mendapatkan respon balasan berupa suara dari luar angkasa. Ia memanggil istrinya yang tengah hamil untuk memberitahukan bahwa riset uji cobanya telah berhasil. Dengan segera ilmuwan tersebut melaporkan ke Badan Pusat Ruang Angkasa. Namun ilmuwan tersebut hanya ditertawakan dan tak ada satupun dari mereka yang percaya. Saat malam hari, ilmuwan tersebut pulang bersama istrinya dengan rasa kecewa. Malangnya, mobil ilmuwan tersebut mengalami gangguan kelistrikan, di mana ternyata tepat di depan mereka ada sebuah UFO yang melintas. Ilmuwan yang begitu kagum dengan apa yang ia lihat malah tidak memperhatikan jalan yang ia lalui, hingga mobilnya mengalami kecelakaan. Istrinya beruntung karena ia terlempar dari mobil yang meledak hingga menewaskan suaminya. Beberapa tahun pun terlewati. Sang istri kini sedang berkonsultasi dengan seorang dokter mengenai anaknya yang mengalami luka di area dalam kepalanya yang diakibatkan oleh kecelakaan di waktu itu, saat sang istri masih mengandung. Hal itu membuat anaknya menjadi seorang yang keterbelakangan mental. Anak tersebut bernama Rohit. Ia berusia dewasa namun pemikirannya seperti anak-anak pada umumnya. Ia memiliki banyak teman yang jauh di bawah umurnya. Keesokan harinya, Rohit yang akan masuk sekolah memulai semester baru, tiba-tiba marah saat mengetahui bahwa ia lagi-lagi tidak naik ke kelas 7. Rohit kali ini sudah tidak ingin ke sekolah, karena ia lelah yang selalu dijadikan bahan ledekan murid-murid di sekolah. Ibunya pun pergi ke sekolah dan meminta pada kepala sekolah agar Rohit dapat naik kelas dan belajar dengan teman-temannya saat ini. Namun, kepala sekolah menolaknya, karena Rohit berbeda dengan murid-murid yang lain. Ibu Rohit memohon dengan penuh harapan karena dalam waktu 1 tahun ini, Ibu Rohit akan dipindah tugaskan di Delhi, dan Rohit akan dimasukkan ke sekolah khusus untuk anak sepertinya. Kepala sekolah yang iba melihat Ibu Rohit yang menangis, menerima Rohit untuk naik kelas. Akhirnya, Rohit dapat belajar bersama teman-temannya di kelas yang sama, serta bermain dan bercanda bersama. Suatu ketika, Rohit bertemu dengan seorang pemuda bernama Raj di sebuah jembatan. Rohit bersama teman-temannya berkelahi dengan mereka. Rohit yang mengenakan skuter dikejar sendirian oleh Raj dan 2 temannya mengenakan motor. Syukurnya, Rohit berhasil meloloskan diri dari kejaran tersebut. Keesokan harinya, Rohit bersama temannya akan pergi ke bioskop. Namun mereka malah ketinggalan bus penumpang. Tetapi dengan akal teman-temannya, mereka berhasil menipu seorang perempuan bernama Nisa yang hendak bertanya alamat. Mereka pun mengarahkan jalan Nisa ke arah bioskop. Rohit bercerita tentang kejadian tadi ke ibunya, tetapi Ibu Rohit menasehati anaknya bahwa ia seharusnya tidak melakukan itu. Di saat itu juga, Ibu Rohit sedang membersihkan komputer dan alat-alat suaminya yang telah berdebu, dan memberitahukan bahwa peralatan ini digunakan untuk menghubungi makhluk yang jauh dari bumi. Malam itu juga, teman-teman Rohit mengajak Rohit untuk pergi ke sebuah pesta dengan cara menyelinap. Mereka makan di sebuah meja pelayanan. Nisa yang ada di pesta itu mendapati Rohit sedang bersembunyi yang membuat Rohit dengan sekejap membuat keributan di pesta itu.
Keesokan harinya, Rohit bermaksud memberikan Nisa sebuah permintaan maaf dari sebuah surat dan menempelkannya di jok mobil dengan permen karet. Tetapi ia kedapatan oleh Raj yang membuat mereka salah paham termasuk Nisa. Raj yang dendam dengan Rohit mengerjai Rohit bersama teman-temannya hingga Rohit terjatuh dan tersungkur. Bahkan, skuter Rohit diinjak-injak menggunakan motor mereka. Teman Rohit yang melihat kejadian itu melaporkannya ke ibu Rohit. Ibu Rohit lantas menghampiri Raj, Nisa, dan teman-temannya, memberitahukan pada mereka bahwa Rohit adalah anak yang spesial, walaupun ia tidak diberikan pemikiran dan akal seperti mereka. Tetapi, ia bersyukur bahwa Rohit tidak menjadi orang yang senang melihat penderitaan orang lain, dan masih mampu meminta maaf atas kesalahan yang ia buat. Nisa yang melihat surat Rohit, seakan merasa bersalah, sudah berburuk sangka pada Rohit. Ia pun secara diam-diam pergi ke sekolah Rohit. Di saat itu juga, Rohit diusir oleh gurunya yang berpendapat bahwa Rohit tidak pantas untuk menerima pelajaran komputer. Rohit pulang dan mendapati di depan rumahnya telah ada sebuah sepeda. Rohit begitu senang sampai ketika ia tahu bahwa sepeda itu adalah pemberian Nisa. Ia pun marah dan segera pergi. Tetapi, Nisa tidak ingin berhenti. Ia menghampiri Rohit dan membujuknya dengan permintaan maaf, serta berjanji bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan mengganggu Rohit. Nisa mengajak Rohit ke sebuah klub, di mana Raj dan teman-temannya ada dan meminta maaf pada Rohit. Teman-teman Raj memaksa Rohit untuk minum segelas alkohol, yang membuat Nisa marah pada mereka. Rohit segera pulang ke rumah dengan jalan tertati menahan mabuknya. Tetapi ada Nisa yang menjaganya. Keesokan harinya, Rohit membawa setangkai mawar untuk Nisa atas saran dari teman-temannya. Nisa spontan mencium pipi Rohit. Rohit yang diberitahukan oleh teman-temannya bahwa ketika seorang perempuan menciumnya, berarti ia adalah pacarnya. Nisa pun setuju hal itu, dan mengajak Rohit untuk masuk ke rumahnya. Selanjutnya, Nisa berkunjung ke rumah Rohit untuk mengajarkan Rohit menggunakan komputer. Rohit dan Nisa memakai komputer milik ayah Rohit, tetapi komputer itu adalah komputer modifikasi, di mana mereka berdua hanya dapat menyalakan komputer itu dan mengikuti instruksi yang ada di layar monitor. Instruksi tersebut mengharuskan mereka untuk menekan beberapa tombol. Ternyata, nada yang dihasilkan adalah nada yang selalu Rohit dengar dari ibunya. Rohit dan Nisa kini lebih sering menghabiskan waktu bersama. Raj yang cemburu mulai mengerjai Rohit kembali. Kali ini, Raj memberikan perhitungan dengan Rohit yang sedang berusaha belajar bermain basket, di mana Raj dan teman-temannya dengan sengaja mengarahkan bola basket ke muka Rohit berkali-kali. Di malam yang sama, Rohit mendengarkan nada yang selalu ia mainkan di komputer ayahnya, di mana itu adalah sebuah respon balasan yang pernah ayahnya dapatkan. Rohit pun memainkan nada tersebut berulang-ulang tanpa letih, yang membuat daerah tempat tinggalnya mengalami gangguan kelistrikan. Ibunya yang tahu apa yang dimainkan Rohit dengan segera menghentikannya. Semua orang lantas menyaksikan sebuah fenomena luar angkasa, berupa UFO yang melintasi di langit malam. Hal tersebut membuat daerah tempat tinggal Rohit menjadi sangat terkenal. Bahkan, pemerintah setempat membuat karnival untuk merayakannya. Teman-teman Rohit mengajak Rohit untuk ikut meramaikan, tapi ternyata Rohit tidak diizinkan oleh ibunya. Rohit yang seharian berada di rumah mendengarkan seseorang bersiul di gudang belakang rumahnya, tetapi Rohit dengan segera mengusirnya dengan memecahkan kendi yang ada di dekatnya. Keesokan harinya, secara ajaib kendi tersebut kembali utuh. Nisa yang mengunjungi Rohit ketika itu berbicara mengenai sosok alien. Rohit juga menceritakan kejadian semalam yang ia alami, termasuk kendi yang saat ini ia genggam. Rohit yang penasaran dengan sosok alien pergi mencari sosok yang semalam ia lihat, dan berhasil menemukan alien yang tengah dikejar oleh anjing hutan. Nisa menyarankan Rohit agar alien tersebut disembunyikan, karena saat ini polisi dan pemerintah sedang berupaya mencari alien yang mereka percaya bahwa satu di antara mereka masih berkeliaran. Alien tersebut mendapatkan sumber energinya dari sinar matahari. Ia juga mampu menyembuhkan berbagai luka. Rohit dan Nisa menyembunyikan alien tersebut dari orang-orang termasuk ibu Rohit. Tetapi, teman-teman Rohit yang mencari bola kriket mereka tidak sengaja melihat alien tersebut secara langsung. Mereka berjanji tidak akan memberitahukannya pada siapapun. Mereka juga memberikan nama alien tersebut dengan nama Jadu. Suatu hari, Raj membuat suatu kebohongan bahwa Raj dan Nisa telah memutuskan untuk segera menikah.
Kebohongan itu mulai tersebar hingga ke telinga Rohit. Rohit langsung mencari Nisa yang datang menghampiri Raj dengan mengatakan bahwa ia tidak suka dengan kebohongan Raj. Rohit langsung pergi ketika itu tanpa bisa berbicara dengan Nisa. Rohit benar-benar kesal dengan dirinya, terlebih lagi ketika mendengar ibunya mengatakan bahwa ia tidak seperti laki-laki dewasa pada umumnya. Jadu yang melihat kesedihan Rohit lantas menghampiri Rohit yang sedang tertidur di kamarnya dan menyembuhkan luka yang ada di dalam kepalanya yang menghambat pertumbuhan pikiran Rohit. Perubahan pertama yang dialami Rohit adalah matanya kini menjadi normal hingga ia terbebas dari penggunaan kacamata. Lalu ketika di sekolah, Rohit dapat menjawab soal matematika untuk kelas 10. Gurunya pun tidak menyangka Rohit dapat menjawab soal dengan cepat. Guru tersebut langsung memberitahukan pada kepala sekolah tentang hal itu. Di kelas komputer, lagi-lagi Rohit diusir. Untungnya, kali ini ada kepala sekolah yang membelanya. Ia juga menjawab pertanyaan guru komputer dengan begitu sempurna. Dari segi kekuatan fisik, ia juga benar-benar berubah, yang mampu membalas pukulan seseorang yang akan memukulnya. Kepala sekolah menyampaikan perubahan Rohit pada ibunya lewat telepon dan memberitahukan bahwa Rohit akan langsung loncat ke kelas 10. Awalnya ibu Rohit akan menelpon polisi karena menemukan Jadu di gudang bersama Rohit. Tetapi karena kabar baik tersebut, akhirnya mengurungkan niat ibu Rohit. Rohit juga memberitahukan bahwa ia telah berubah, semuanya karena Jadu. Rohit juga menantang Raj bermain bola basket dengan taruhan siapapun yang akan menang akan mendapatkan ciuman dari Nisa. Rohit membentuk tim dengan teman-temannya. Awalnya mereka diremehkan, tetapi dengan bantuan Jadu, mereka berhasil menang. Raj yang tidak terima kekalahan memburu anak-anak yang sedang membawa Jadu di dalam sebuah tas, hingga membuat tas tersebut jatuh, dan keberadaan Jadu pun tersebar karena ada salah satu polisi yang melihat Jadu yang ingin keluar dari sebuah tas. Dengan seketika, para polisi mengelilingi Jadu dengan senjata lengkap, tetapi berhasil diselamatkan oleh Rohit yang mengayuh sepeda dengan segera membawa Jadu. Singkat cerita, Rohit dibiarkan pergi oleh polisi. Ternyata, isi tas itu berisi tumpukan jerami. Di mana, Jadu ketika itu ternyata berhasil kabur saat petugas polisi sedang menelpon atasannya. Rohit, Nisa, ibu Rohit bersama teman-temannya mencari jalan keluar untuk menyembunyikan Jadu. Tetapi, satu-satunya tempat yang tepat untuk menyembunyikannya adalah dengan membawanya pulang ke tempat asalnya. Ternyata, ada resiko bila Jadu pulang, yaitu keajaiban yang diberikan pada Rohit akan lenyap. Tetapi, Rohit siap menanggung resiko itu. Akhirnya, Rohit menyalakan komputer ayahnya untuk memanggil UFO itu kembali. Rohit! Masalah pun kembali muncul ketika para polisi mengepung rumah Rohit. Rohit yang tidak menyerah melindungi Jadu terus dipukul oleh kawanan polisi, hingga membuat Rohit pingsan, yang membuat Jadu berhasil ditangkap dan akan dibawa ke Delhi. Rohit menyelinap ke pangkalan udara pada malam itu juga, sebelum Jadu dibawa ke Delhi dan berhasil menyelamatkan Jadu. Seketika kedatangan UFO pun kembali dan mematikan listrik yang ada di kota. Rohit berhasil menipu para polisi dengan bantuan teman-temannya. Jadu pun pergi ke dalam UFO itu dan berkumpul kembali bersama sebangsanya. Kepergian Jadu pun membuat kekuatannya menghilang, yang membuat mata Rohit menjadi rabun kembali. Akhir cerita, Rohit dilaporkan berada dalam sel tahanan, tetapi tidak lama ia dibebaskan dengan alasan mentalnya yang tidak normal, serta masyarakat yang ada di sana begitu salut dengan perbuatan Rohit yang menjadikan mereka contoh nyata tentang persahabatan yang rela membantu temannya kembali ke planet asalnya. Tidak berakhir sampai situ, ternyata Raj kembali mengganggu Rohit dan tidak disangka, Rohit yang menendang bola basket dapat membuat Raj terlempar begitu jauh. Seketika juga, pandangan Rohit menjadi jelas tanpa kacamata. Ternyata, dari kejauhan, Jadu dapat memberikan kekuatannya pada Rohit. Miss you, Jadu.
Oke, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.